Nah, saudara, Daud memberikan gambaran yang tepat kepada kita dalam persoalan hidup yang dilaluinya. Nah, dia ini kan bukan hanya dimusuhi oleh bangsa asing, tapi dari kalangan istana sendiri juga memusuhi dia. Bahkan Saul misalnya pernah berusaha untuk membunuh dia dengan melemparkan tombak, tetapi dalam bingkai pemeliharaan Tuhan, Daud ini dibebaskan oleh Tuhan sehingga tidak mati. Belum lagi anaknya Absalom yang terus berusaha juga untuk menggulingkan dia. Dan itu ancaman yang real, bukan hanya berita, bukan hanya desas-desus, tapi itu menjadi ancaman yang real bagi dia di dalam menjalani hidupnya sebagai raja. Nah, saudara, gambaran tentang ancaman yang dihadapinya itu menunjukkan kepada kita bahwa dia begitu dekat dengan jurang maut itu. Dia begitu dekat dengan kematian itu. Ya, jadi perjalanan hidupnya itu diwarnai dengan itu. Betapa dekatnya ancaman tentang kematian itu. Makanya digambarkan di dalam ayatnya yang ketiga misalnya bahwa amarah orang-orang yang memusuhi dia itu, yang melawan dia itu menyala-nyala. Ya, sekarang kan ada istilah itu, menyala abangku. Tidak hanya soal guyonan, gurauan atau kalimat-kalimat gurem seperti itu. Yang dikatakan di sana bahwa amarah orang-orang itu menyala-nyala, artinya apa? Ujung daripada amarah itu adalah maut. Kalau boleh mereka berhasil menjatuhkan dia dan dia mati. Ya, dia berhadapan dengan maut. Itu ancaman yang sangat serius dan mengerikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia juga memberikan gambaran tentang apa? Bahwa kemarahan daripada musuh-musuhnya itu, orang-orang yang benci dengan dia itu, yang terus mencari kesalahannya, yang terus berusaha untuk menjatuhkan dia, menggulingkan dia, itu seperti air yang besar yang ingin menghanyutkan dia. Itu ada di dalam ayat yang keempat. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi kita. Ya, menghanyutkan, melingkupi. Nah, saudara harus tahu ya, perjanjian lama itu mengungkapkan kepada kita bahwa seringkali mereka memakai air banjir, ya, itu sebagai gambaran ancaman maut. Nah, saudara, karena ditengarai bahwa di dalam air yang besar itu ada unsur yang bisa menghancurkan manusia. Ada unsur yang bisa menenggelamkan manusia dan membunuh manusia. Jadi air dalam konteks perjanjian lama itu, air yang dalam bentuk banjir atau air yang besar, itu ada konotasi maut di sana, ada ancaman maut di sana. Maka dia juga gambarkan di dalam ayat yang keempat bahwa hidupnya itu seperti dikelilingi oleh ancaman itu. Air yang menghanyutkan, sungai yang melingkupi, yang tentunya akan menjadi ancaman bagi dia. Dan dikatakannya di ayat yang kelima bahwa air itu mengalir melingkupi dia secara meluap-luap. Bukan hanya melingkupi biasa, tapi ini meluap-luap. Artinya sulit bagi orang yang masuk terperangkap dalam air yang meluap-luap untuk menyelamatkan dirinya. Sulit. Yang terjadi kepadanya hanya menyerah, menunggu akan maut itu. Menunggu maut. Orang yang sudah masuk di dalam itu, yang ada, kepastian yang ada kepadanya adalah menunggu maut itu. Nah, lalu dia memberikan gambaran tentang bagaimana Allah menyelamatkan dia. Dari kondisi terpuruk seperti itu, di mana maut itu begitu dekat di hadapannya, dia ungkapkan rasa syukurnya. Ayat 6, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jadi kita kalau sudah ada di dalam cengkeraman musuh itu, kita ini seperti mangsa, seperti daging yang akan diremukkan oleh gigi mereka. Ya. Jadi kuasa daripada musuh, kuasa daripada pihak yang melawan kita, itu seperti gigi yang siap mencengkeram, menghancurkan, meremukkan kita. Dan kita akan menjadi lemah, hancur, dan gampang untuk ditelan. Lalu ayat yang ketujuh. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat.
penangkap burung, jerat penangkap burung ya. Saya dulu waktu kecil ada tetangga yang suka bikin gitu ya untuk menangkap burung ya. Jadi mereka bikin gitu Leo itu di ada semacam tusuk sate dia gitu ya. Lalu karetnya itu dililit di situ dan itu bisa menangkap ya, menjadi perangkap bagi burung. Dan burung kalau hinggap di situ, dia tidak bisa untuk menyelamatkan diri. Dia semakin bergerak, dia semakin terperangkap. Ya, sama juga dengan apa ya? Ada sekarang itu lem tikus ya. Ya, jadi tikus kalau misalnya sudah masuk di ada semacam karton dia, lalu ada lem di situ. Kalau dia udah masuk di situ, dia makin bergerak untuk menyelamatkan dirinya, dia justru semakin terperangkap. Jadi ancaman maut itu seperti itu. Nah, ini bukan hanya soal apa ya, bahwa ada ancaman yang mengerikan dari orang yang memusuhi kita. Bukan hanya soal itu. Tapi maut karena dosa juga seperti itu. Kita tidak mampu menyelamatkan diri dari ancaman hukuman maut karena dosa itu. Jadi Daud ini memiliki ancaman secara fisik. Tapi di sisi yang lain juga dia mengungkapkan tentang ancaman secara rohani. Nah, saudara, dia menyimpulkan di sini bahwa keselamatan kita untuk kita dibebaskan dari kondisi terperangkap oleh karena ancaman itu datangnya dari Tuhan. Jadi ayat 8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi dia mengungkapkan kepada kita ini, bagaimana eksekusi pertolongan Tuhan itu, kita bisa lihat itu di dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus datang berinkarnasi, dia mengambil rupa manusia dalam dunia ini untuk dia bisa menjadi perantara yang mengemban tugas untuk menyelamatkan manusia yang sudah terperangkap ini. Dia harus memberi diri, mengorbankan diri. Nah, dari sanalah kita mendapatkan keselamatan. Jadi di dalam dunia ini tidak ada keselamatan selain daripada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah menggantikan kita pada posisi terhukum. Dan sekarang kita diberikan jalan penyelamatan. Jadi ungkapan-ungkapan yang Daud haturkan di sini, yang Daud berikan kepada kita di sini, itu menjadi pengalaman kita. Dan membuat kita semakin mengerti akan betapa Allah itu peduli dengan kita. Dia yang menyelamatkan kita, dia yang mencari kita. Dia yang memberikan kita solusi dari pergumulan itu. Baik itu pergumulan secara fisik maupun pergumulan juga secara rohani. Kelak kita akan bersama dengan dia di dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.